Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa dipertemukan dalam pertemuan virtual ini dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Kota Tangerang. Kepada seluruh siswa kelas 7, kami ucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Negeri 1 Kota Tangerang. Harapan kami adalah bahwa seluruh siswa SMP Negeri 1 Kota Tangerang menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlakul karimah. Anak-anakku yang berbahagia, materi pada hari ini adalah tata tertib siswa SMP Negeri 1 Kota Tangerang tahun pelajaran 2010-2011. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Ta'ani. Lahir di Kalongan 5 Maret 1969. Saya menempuh pendidikan S1 di jurusan Fisika dan S2 di jurusan Psikologi Terapan di Universitas Indonesia. Saya tinggal di Perumahan Duta Asri di Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Baik, kita akan mulai bahwa untuk mengenal tata tertib SMP Negeri 1 Kota Tangerang, garis besar materinya adalah yang pertama adalah terkait dengan pakaian seragam. Yang kedua adalah waktu masuk dan pulang sekolah. Yang ketiga adalah kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban selama berada di lingkungan SMP Negeri 1 Kota Tangerang. Berikutnya adalah sopan santun dalam pergaulan di SMP Negeri 1 Kota Tangerang. Larangan-larangan yang ada di SMP Negeri 1 Tangerang dan penggunaan handphone. Secara garis besar, tata tertib itu membahas apa yang ditampilkan di layar. Berikutnya kita akan kaji satu persatu. Bahwa tata tertib SMP Negeri 1 Kota Tangerang, bab 1 menyangkut pakaian seragam. 1. Pakaian seragam. Bahwa seluruh siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah ketentuan umum, sopan dan rapih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baju warna putih, bawahan sesuai dengan ketentuan. Memakai badge, OSIS, dan identitas sekolah. Topi sekolah sesuai dengan ketentuan, ikat pinggang warna hitam. Kaos kaki warna putih, sepatu warna hitam. Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang. Tidak ketat dan membentuk tubuh. Tidak mengenakan perhiasan yang mencolok. Secara umum, ketentuan pakaian seragam ini di SMP Negeri 1 Kota Tangerang ada beberapa hal yang perlu saya perjelas. Yang pertama adalah hari Senin dan hari Selasa, seluruh siswa memakai baju warna putih dan celana atau rok warna biru gelap. Di samping itu juga mengenakan rompi sekolah. Hari Rabu menggunakan seragam pramuka lengkap. Hari Kamis menggunakan pakaian olahraga. Hari Kamis menggunakan pakaian seragam batik. Seragam batik ini ada dua. Yang pertama adalah seragam batik sekolah SMP Negeri 1 Kota Tangerang yang dipakai tiap hari Kamis. Dan yang kedua adalah seragam batik nasional. Seragam batik nasional ini nanti akan dipakai pada saat kegiatan pembiasaan Aku Cinta Indonesia pada hari Kamis setiap bulannya satu kali. Artinya nanti tiap hari Kamis akan ada Kamis Aci misalnya,
Nah, maka ketika Kamis Aceh harus mengenakan seragam batik nasional. Hari Jumat adalah menggunakan ada dua ketentuan. Yang pertama, Jumat itu akan terbagi dua. Pertama adalah Jumat sehat. Jika Jumat sehat, maka seluruh siswa menggunakan seragam olahraga. Yang kedua, Jumat takwa. Jika Jumat takwa, maka seluruh siswa menggunakan seragam baju muslim. Nah, perkecualian adalah bagi siswa non-muslim. Jika siswa itu non-muslim, khususnya yang perempuan, maka baju muslimnya dikenakan tanpa menggunakan jilbab atau tanpa menggunakan kerudung. Maka itu yang membedakan antara siswa atau siswi muslim dengan non-muslim adalah bahwa siswi muslim itu wajib mengenakan kerudung atau jilbab, sedangkan siswa non-muslim tentu tidak menggunakan kerudung ataupun jilbab. Itu ketentuan umum yang terkait dengan seragam sekolah. Masih terkait dengan seragam sekolah, khusus bagi laki-laki, maka pertama, baju dimasukkan dalam celana. Yang kedua, celana panjang sesuai dengan ketentuan. Ketiga, celana dan lengan baju tidak boleh digulung. Dan yang keempat, celana tidak sobek dan tidak dijahit cutbray. Artinya, untuk siswa laki-laki tidak boleh menggunakan model gaya macam-macam, misalnya dengan gaya potongan pensil, potongan cutbray, itu tidak diperkenankan. Kemudian khusus untuk siswa perempuan, yang pertama, baju dimasukkan ke dalam rok. Panjang rok sesuai dengan ketentuan. Artinya, rok potongannya adalah potongan panjang. Jadi tidak ada rok anak-anak SMP Negeri 1 Kota Tangerang yang panjangnya hanya sekitar lutut. Jadi panjang rok itu sekitar semata kaki. Kemudian yang ketiga adalah bagi yang berhijab, panjang rok sampai mata kaki dan warna jilbab putih. Keempat, tidak mengenakan perhiasan atau aksesoris mencolok. Dan kelima, lengan baju tidak boleh digulung. Terkait dengan pakaian seragam ini, maka aturan pada pakaian olahraga adalah bahwa untuk pelajaran olahraga, maka seluruh siswa wajib mengenakan pakaian olahraga yang telah ditetapkan oleh sekolah. Demikian ketentuan yang terkait dengan seragam sekolah. Tata tertib berikutnya adalah terkait dengan masuk dan pulang sekolah. Masuk dan pulang sekolah, aturan ini tentu aturan ketika sekolah itu berlangsung secara normal. Nah, pada saat ini tentu karena terkait dengan pandemi COVID-19, maka kalian semua masih belajar dari rumah. Maka aturan masuk dan pulang sekolah tentu yang ada di dalam tata tertib ini masih dipending dulu. Tapi alangkah baiknya kita juga harus tahu aturan masuk dan pulang sekolah ketika kegiatan sekolah itu berjalan dengan normal, ketika masa pandemi COVID-19 sudah berakhir. Aturan masuk dan pulang sekolah yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah dimulai dari pukul 6.45 sampai dengan 14.20 pada hari Senin sampai dengan Kamis. Dan pada hari Jumat mulai dari jam 6.30 sampai dengan 11.30. Nah, kegiatan KBM yang dimulai dari 6.45 itu diawali dari kegiatan pembiasaan.
pembiasaan yang dimulai dari pukul 6.45 dan kegiatan pembiasaan pada hari Jumat dimulai dari pukul 6.30. Artinya bahwa siswa wajib hadir di sekolah sebelum bel berbunyi jam 6.45. KBM, kegiatan belajar mengajar tatap muka di kelas, akan dimulai dari pukul 7.00. Berikutnya adalah siswa yang terlambat tidak dapat mengikuti pelajaran di kelas sebelum mendapat izin dari guru piket atau guru mata pelajaran pada jam mata pelajaran tersebut. Masih terkait dengan kegiatan masuk dan pulang sekolah, maka selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran, siswa diharapkan tenang dan tetap berada di dalam kelas. Jika siswa akan izin keluar, maka setiap siswa yang izin keluar, dia akan mendapat semacam tanda atau akan ada name tag di mana siswa itu izin. Nah, pada saat yang bersamaan hanya diperbolehkan 3 siswa yang izin keluar kelas. Jika lebih, maka siswa yang belakangan harus menunggu giliran. Berikutnya adalah bahwa pada waktu istirahat, siswa sebaiknya berada di luar kelas. Artinya, ketika siswa pada jam istirahat, maka seluruh siswa melakukan aktivitasnya di luar kelas. Dan pada waktu pulang, siswa diwajibkan langsung meninggalkan sekolah menuju rumah kecuali bagi yang melakukan kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah lainnya. Perlu diketahui bahwa seluruh aktivitas kegiatan ekstrakurikuler harus sudah berakhir pada pukul 17.00. Artinya, sekolah akan dikosongkan dari kegiatan anak-anak mulai dari pukul 17.00. Pada waktu pulang sekolah, siswa dilarang duduk-duduk ataupun nongkrong di tepi-tepi jalan atau di tempat-tempat tertentu. Itu yang terkait dengan kegiatan masuk dan pulang sekolah. Berikutnya adalah kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Pada setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran nanti bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Setiap tim piket kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari yang pertama penghapus papan tulis, yang kedua penggaris, yang ketiga spidol. Berikutnya taplak meja dan bunga, itu harus dipersiapkan, dirapikan di meja guru. Ketiga, sapu hijau, penggi plastik, dan tempat sampah, itu dirapikan di tempatnya. Kemudian lap tangan, alat pel, dan ember cuci pakaian juga harus ditempatkan pada tempatnya. Nah, tim piket kelas mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, tim piket kelas itu membersihkan lantai dan dinding serta merapikan bangku-bangku dan meja-meja sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Dikarenakan kegiatan jam pelajaran pertama itu dimulai jam 6.45, maka piket kelas harus sudah merapikan dan selesai tugasnya sebelum jam 6.45. Pada hari Jumat sudah harus selesai sebelum jam 6.30. Piket kelas juga bertugas untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya mengambil spidol, membersihkan papan tulis, dan lain-lain. Melengkapi dan merapikan hiasan kelas, seperti bagan struktur organisasi kelas, jadwal piket,
papan absensi dan hiasan lainnya. Memasang taplak meja dan hiasan bunga di meja guru. Menulis papan absen kelas atau buku absen. Melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas. Misalnya, ada siswa-siswi yang mencoret-coret, merusak benda-benda yang ada di kelas. Maka petugas piket melaporkan kepada guru piket atau kepada guru mata pelajaran. Masih terkait dengan kebersihan dan kedisiplinan serta ketertiban, maka setiap siswa membiasakan menjaga kebersihan di ruangan kelas, kamar kecil atau toilet, halaman sekolah, kebun sekolah, dan lingkungan sekolah. Setiap siswa juga membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dengan memilah sampah. Artinya tempat sampah itu akan dibedakan antara sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Setiap siswa membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama. Setiap siswa menjaga suasana ketenangan belajar di kelas, di perpustakaan, laboratorium, maupun di tempat lainnya di lingkungan sekolah. Setiap siswa harus menaati jadwal sekolah, seperti penggunaan dan peminjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium, dan sumber belajar lainnya. Setiap siswa agar menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan. Dan setiap siswa wajib mengikuti kegiatan pembiasaan di sekolah. Perlu saya jelaskan bahwa kegiatan pembiasaan di sekolah, yang pertama hari Senin pembiasaan yang ada adalah selalu diadakan kegiatan upacara bendera jika kondisinya memungkinkan. Yang kedua, pada setiap hari Selasa dan Rabu akan ada pembiasaan literasi, membaca Asmaul Husna, dan membaca buku-buku pelajaran atau buku fiksi maupun non-fiksi secara bersama-sama di lapangan dan di dalam kelas. Pada hari Kamis, maka pembiasaannya adalah yang pertama akan ada Kamis AC, yang kedua ada Kamis PPK, yang ketiga ada Kamis Kamis sehat, artinya kegiatan membersihkan lingkungan. Kemudian juga ada kegiatan secara bersama-sama yang diadakan secara insidental yang nanti akan dilakukan secara terprogram. Pada hari Jumat, pembiasaannya adalah pembiasaan Jumat Sehat dan Jumat Takwa. Baik, saya lanjutkan bahwa aturan tata tertib berikutnya menyangkut sopan santun pergaulan. Selama kegiatan di SMP Negeri 1 Kota Tangerang, maka dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap siswa hendaknya satu mengucapkan salam terhadap teman, terhadap kepala sekolah, guru dan pegawai sekolah apabila baru bertemu pada waktu-waktu pagi atau siang hari atau berpisah pada waktu pagi atau sore hari. Yang kedua adalah menghormati sesama siswa, menghargai perbedaan agama yang dianut dan latar belakang sosial budaya yang dimiliki oleh masing-masing teman, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Menghormati ide, pikiran, dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak teman dan warga sekolah, serta berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah, dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain. Menggunakan bahasa atau kata yang sopan dan beradab, yang membedakan hubungan dengan orang yang lebih tua dan teman sederajat, dan tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian, ataupun kata-kata yang bersifat pornografi. Aturan berikutnya terkait dengan upacara bendera dan peringatan hari-hari besar di SMA Negeri 1 Tangerang. Upacara bendera dilakukan pada setiap hari Senin. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan sekolah. Peringatan hari besar, setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional, Hari Guru, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Adha, Idul Fitri, Natal, Paskah, Nyepi, Galungan, Waisak, dan lain-lain, sesuai dengan agama yang dianut. Kegiatan keagamaan, maka pada kegiatan keagamaan setiap siswa wajib melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Setiap siswa diharuskan mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh sekolah sesuai dengan agama yang dianut. Pada kegiatan pembelajaran masa pandemi ini, maka kegiatan keagamaan juga akan diminta laporannya, entah itu dalam bentuk foto, video, ataupun laporan secara tertulis yang nanti akan diminta dan wajib diberikan kepada guru pendidikan agamanya. Hal-hal lain yang terkait dengan aturan tata tertib di SMA Negeri 1 Kota Tangerang adalah hal yang terkait larangan-larangan. Siswa di sekolah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, merokok, minum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba, obat psikotropika, obat terlarang dan lainnya, dan dilarang berpacaran di lingkungan sekolah. Yang kedua, berkelahi, baik secara perorangan maupun berkelompok, di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Larangan merokok dan seterusnya, larangan berkelahi dan seterusnya apabila dilanggar bisa mengakibatkan siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah. Larangan berikutnya adalah membuang sampah tidak pada tempatnya. Maka seluruh siswa diwajibkan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampahnya. Keempat adalah mencoret dinding bangunan, pagar sekolah, atau perabot dan peralatan sekolah lainnya. Siswa juga dilarang berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa antar sesama siswa maupun warga sekolah dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak senonoh. Siswa dilarang membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah atau kegiatan belajar mengajar, seperti senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain. Siswa dilarang membawa, membaca, menonton, mengedarkan bacaan atau gambar sketsa, audio, dan video pornografi. Dan siswa dilarang membawa kartu atau alat judi dan bermain judi. Aturan tata tertib yang terakhir membahas tentang penggunaan handphone. Bagi siswa yang membawa handphone sejak jam pertama sampai dengan jam terakhir, maka handphone disimpan di loker kelas masing-masing di bawah pengawasan wali kelas dan ketua kelas. Jika diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar, maka boleh dipergunakan dalam pengawasan guru mata pelajaran yang bersangkutan.
dan setelah selesai, maka handphone disimpan kembali di loker. Dilarang melakukan foto selfie yang membahayakan dirinya dan tidak sesuai dengan norma agama dan nilai-nilai etika, serta menyebarluaskannya. Siswa wajib menjaga keamanan barang-barang bawaannya, dan jika terjadi kehilangan, maka kehilangan itu menjadi resiko dan tanggungan sendiri. Sekolah tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kehilangan HP dan barang berharga lainnya. Demikian anak-anakku yang berbahagia, tata tertib yang ada di SMP Negeri 1 Kota Tangerang. Harapan kami tata tertib ini pertama dipahami, dicamkan, dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Jika ada hal yang kurang jelas, nanti bisa didiskusikan melalui wali kelas ataupun kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Demikian penjelasan terkait dengan tata tertib di lingkungan SMP Negeri 1 Kota Tangerang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.